Sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada kami, silakan pimpin doanya. Pelajaran lebih baik kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita, Ibu akan mengecek absensi kehadiran terlebih dahulu. Yang namanya dipanggil, silakan bilang hadir dan angkat tangannya ya. Iya, Bu. Hafiza Zana, Nurul Ayumi, Ahmad Sokani, Hadir, Bu. Rahman, hadir Bu. Ya, hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, jadi ini Ibu ada ini nih. Kalian tahu nggak kenapa nih? Misalnya kucing hewan nih kan, kok bisa dia bergerak, kok bisa lompat? Misalnya nih tangan kita, coba nih tangan kalian, bisa kan? Kok bisa bergerak jari-jarinya? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, ayo silakan. Karena otot Bu. Iya betul, karena adanya otot ya. Jadi betul ya, karena adanya otot dalam rangka. Jadi kalau sebenarnya rangka ini benar pasif ya kan. Jadi otot ini yang menggerakkannya. Nah, jadi otot itu tersusun dari apa sih? Ada yang tahu nggak? Oh enggak. Jadi otot itu tersusun atas jaringan. Ada yang masih ingat nggak jaringan itu apa? Saya Bu. Iya. Saya Bu. Jaringan merupakan kumpulan dari sel-sel yang mempunyai tujuan dan fungsi yang sama. Iya, betul sekali ya. Jadi jaringan ini merupakan kumpulan dari sel-sel yang mempunyai fungsi dan tujuan yang sama. Nah, jadi apa saja sih jaringan yang terdapat pada hewan? Ada yang tahu nggak? Ya. Jadi kita akan belajar mengenai jaringan pada hewan. Nah, ada yang tahu nggak macam-macam jaringan pada hewan? Ada yang tahu? Tidak? Tidak Ibu. Ya. Tahu, Bu. Jadi jaringan pada hewan itu ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama ada jaringan epifel. Kemudian ada jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, jadi terkait dari macam-macam jaringan ini, Ibu ada gambar nih yang mau ditunjukkan. Kira-kira bisa tebak nggak gambar-gambar apa aja? Tidak Ibu. Nah, jadi ini berhubungan dengan gambar jaringan yang ini. Nah, Ibu akan bagikan kalian gambarnya ini. Ibu bagi satu persatu. Nanti kalau sudah tahu jawabannya silakan ditulis ya. Nanti Ibu akan suruh akan Ibu kumpulkan. Kalian tahu ya. Nah, jadi untuk mencari tahu jawaban dari kertas yang Ibu bagi, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, kelompoknya ini teman sebangku saja ya biar lebih gampang. Jadi Ibu ada LKPD, lembar kegiatan kerja. Silakan dikerjakan dengan teman sebangkunya, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, Ibu kasih kalian waktu selama 10 menit. Kalian kerjakan dengan sebaik mungkin ya. Kalian bisa menggunakan buku kalian yang di depan dan juga bisa melihat internet. Nah, silakan dimulai. Mana kelompoknya ada masalah? Kerjakan dengan baik ya. Kelompok sini gimana? Aman? Aman, Bu. Oke, baik. Kerjakan dengan baik ya. Iya, Bu. Baiklah, karena waktunya sudah habis, silakan kumpul LKPD-nya ke depan. Silakan. Oh, bukan. Oke. Baiklah. Jadi di sini Ibu akan meminta perwakilan dari kelompok masing-masing untuk membacakan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1, silakan.
menjadi dua. 1. Epitelium pipi selapis. 2. Epitelium pipi berlapis. Fungsi 1. Berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi. 2. Berfungsi dalam proteksi atau perlindungan. 2. Epitelium kubus atau kuboid terbagi menjadi dua. 1. Epitelium kubus selapis. 2. Epitelium kubus berlapis. Berfungsi dalam proteksi, sekresi, dan absorpsi. 3. Epitelium silindris terbagi tiga. 1. Epitelium silindris selapis. 2. Epitelium silindris berlapis. 3. Epitelium silindris berlapis semua bersilat. 1. Berfungsi untuk sekresi dan absorpsi. 2. Berfungsi epitelium silindris berlapis banyak adalah untuk proteksi dalam sekresi. 3. Berfungsi epitelium silindris berlapis semua bersila dalam proteksi. 4. Epitelium transisional terdapat pada organ-organ yang dapat mengalami perenggangan, misalnya ureter, vesika, urinaria, pelvis, renalis, dan uretra. Oleh sebab itu, sel-sel epitelium pada organ-organ tersebut dapat berubah bentuk sesuai dengan tingkat perenggangannya. 5. Epitelium kelenjar terbagi dua. 1. Kelenjar eksokrin. 2. Kelenjar endokrin. Sudah? Baiklah, terima kasih kepada perwakilan kelompok 1. Beri tepuk tangannya. Ya, jawabannya sudah bagus ya. Cuma mungkin dilatih lagi ya cara membacanya dan dilancar lagi. Ya. Kepada kelompok 2, perwakilannya silakan maju. Kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Jarak ikat, macam-macam jarak ikat, macam-macam jaringan ikat. 1. Jaringan ikat sejati. 2. Jaringan ikat lokat. Fungsi menjadi bentuk pada organ dalam, misalnya kelenjar limfa, sumsum tulang, dan hati. Menyongkong kelilingi dan menyebutkan elemen dari seluruh jaringan lain. Contohnya menyeluruhi seluruh otot. Meletakkan jaringan di bawah kulit, membentuk bamburan yang membatasi jantung dan rongga perut, serta membentuk membran yang disebut mesenteris yang berfungsi menempatkan organ pada posisi yang tepat. 3. Jaringan ikat padat. Fungsi jaringan ikat padat adalah untuk menghubungkan suatu organ dengan fungsi 4. Jaringan ikat cair. 5. Jaringan ikat penyokong berfungsi sebagai penyokong tubuh. Fungsi utama jaringan ikat adalah jaringan ikat memiliki fungsi sebagai bentuk pengikat menyambung jaringan satu dengan jaringan lain. Contohnya penyambung menghubungkan jaringan tulang dengan jaringan otot dan menyambung membentuk struktur tubuh. Contohnya jaringan tulang yang membentuk suatu organ. Contohnya jaringan ikat yang membentuk organ. D. Mengikat energi, misalnya jaringan ikat lemak. E. Penampungan zat dalam tubuh, misalnya jaringan ikat darah dan jaringan ikat darah. F. Ketahanan tubuh terhadap serangan penyakit, misalnya jaringan ikat daerah yang menyambung sel-sel darah putih, fungsi antibodi. Sudah? Terima kasih. Silakan beri tepuk tangannya. Ya, jadi sudah betul ya. Jadi nanti silahkan dicatat di bukunya masing-masing ya, biar jangan berupa seperti ini, biar ada ketinggalan untuk kalian masing-masing. Jadi kalian sudah tahu kan fungsi-fungsi dan macam-macam jaringan otot dan juga jaringan ikat. Nah, sekarang untuk jaringan selanjutnya Ibu akan menunjukkan video. Silakan disimak baik-baik, dan juga kertas yang berupa gambar silakan dipegang. Siapkan pulpen masing-masing agar dicatat ya. Silakan kepada anak ibu, silakan berkumpul karena kita terbatas ya medianya. Jadi ibu hanya akan menunjukkannya seperti ini. Silakan kursinya digabung.
anak ibu sekalian? Iya Bu. Nah, jadi sudah jelas ya dari video ini, sudah dicatat kan tadi? Udah Bu. Nah, jadi sudah jelas, sudah mengetahui di mana letak-letaknya di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya karena medianya terbatas, ibu hanya bisa menunjuk saja seperti ini saja, tapi garis besarnya kira-kira seperti itu. Jadi ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas? Iya Bu. Oke, baiklah. Jadi karena sudah jelas, ibu mau minta kalian untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo Bu. Oke, kami silakan. Kesimpulan pelajaran hari ini, jaringan epithelium atau epithel adalah jaringan yang melapisi permukaan luar tubuh atau membatasi permukaan suatu organ tubuh. Jaringan epithelium yang melapisi permukaan luar tubuh disebut epidermis, sedangkan jaringan epithelium yang membatasi permukaan suatu rongga tubuh disebut mesitelium. Jaringan epithelium memiliki kerja sel-sel menyusunnya tersusun rapat sehingga lapir tidak ada ruang sel. Dia mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa. Jaringan epithelium mendapatkan nutrisi dari jaringan tiga di bawahnya secara difusi. Daya regenerasi yang tinggi, bentuk selnya bermacam-macam. Jaringan epithelium memiliki fungsi sebagai berikut: mengangkutkan zat-zat antar jaringan atau organ yang dipisahkan, absorpsi, pelindung, sekresi, ekskresi, membuang sisa-sisa, metabolisme air, karbon dioksida, dan garam-garam tertentu. Eksteroreseptor menerima rangsangan dari lingkungan. Berdasarkan bentuknya, jaringan epithelium dibedakan menjadi 5 macam, yaitu epithelium pipih, kubus, silindris, transisional, dan kelenjar. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi untuk mengikat dan menyambung jaringan lain. Jaringan ikat berkembang dari jaringan mesenkim yang berasal dari lapisan eksternal mesoderm. Jaringan ikat memiliki fungsi sebagai berikut: mengikat dan menyambung jaringan penyokong dan pembentuk struktur tubuh, melindungi suatu organ, penyimpanan energi, pengangkutan zat-zat dalam tubuh, pertahanan tubuh terdapat serangan bibit penyakit. Jaringan ikat dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan ikat pelengkung. Ya, baik, terima kasih kepada kami. Sudah jelas ya, catatannya udah lengkap gitu ya kan. Jadi untuk memperjelas pemateri pada hari ini, Ibu akan membagikan lembar penilaian diri ya. Silakan jawab dengan sebaik mungkin. Dari hasil jawaban ini akan kita tahu apakah kalian betul-betul tahu nggak materi pada hari ini. Ibu akan dijawab dengan betul-betul ya. Nah, waktunya cuma 5 menit. Coba di baiklah, karena waktunya sudah habis, silakan dikumpul ke depan. Ibu akan memeriksa langsung dari jawaban kalian. Nah, karena kalian sudah betul-betul paham
pelajaran kita pada hari ini. Ada baiknya kita berdoa kepada Kani. Silakan pimpin doanya, Nak. Kita mulai pelajari ini lebih baik kita berdoa. Dari mulai. Doa selesai. Wah, dengan ini berakhirlah sudah pembelajaran kita